Jaringan komputer adalah tulang punggung teknologi informasi modern, dari bisnis kecil hingga perusahaan multinasional. Semuanya bergantung pada jaringan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan menjalankan aplikasi. Namun, apa yang ada di balik teknologi ini? Infrastruktur jaringan. Sebelum kita masuk ke model infrastruktur jaringan, mari kita pahami dulu apa sih infrastruktur jaringan itu. Infrastruktur jaringan adalah susunan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan layanan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antar komputer atau perangkat lainnya di dalam jaringan. Dengan kata lain, ini adalah tulang punggung dari semua interaksi dan koneksi di dunia digital saat ini. Perangkat-perangkat ini meliputi router, switch, server, dan tentu saja kabel jaringan. Namun, infrastruktur jaringan tidak hanya soal perangkat keras, tapi juga tentang bagaimana data dialirkan melalui protokol tertentu seperti TCP/IP. Model jaringan berbasis OSI dan TCP/IP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, model jaringan. Ada dua model yang paling umum digunakan, yaitu model OSI dan model TCP/IP. Pertama, model OSI atau Open System Interconnection. Model ini adalah kerangka teoritis yang menggambarkan bagaimana protokol jaringan berkomunikasi dalam 7 lapisan berbeda, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. Lapisan-lapisan ini adalah 1. Physical layer atau lapisan fisik, bertanggung jawab untuk transmisi sinyal dan media fisik seperti kabel dan sinyal nirkabel. 2. Data link layer atau lapisan data link, menangani pengiriman data antar perangkat yang terhubung dalam jaringan. 3. Network layer atau lapisan jaringan, berfungsi untuk routing paket data antar jaringan. 4. Transport layer atau lapisan transport, mengelola transport data secara end-to-end. 5. Session layer atau lapisan sesi, mengontrol dialog atau sesi antar komputer. 6. Presentation layer atau lapisan presentasi, bertanggung jawab untuk enkripsi, dekripsi, dan format data. Dan yang terakhir yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna akhir, misalnya browser atau aplikasi email. Sedangkan model TCP/IP hanya terdiri dari 4 lapisan. 1. Link layer, menghubungkan perangkat di jaringan lokal. 2. Internet layer, bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data. 3. Ada transport layer, mengelola pengiriman data secara end-to-end. Terus yang terakhir 4, application layer, sama seperti OSI, ini adalah lapisan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Model TCP/IP lebih sederhana dan digunakan secara luas dalam jaringan internet saat ini. Jenis-jenis infrastruktur jaringan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis infrastruktur jaringan yang paling umum digunakan di perusahaan maupun penyedia layanan. Ada beberapa jenis yang sering dibahas. Pertama, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan area lokal yang menghubungkan perangkat dalam satu area terbatas, seperti dalam satu gedung atau ruangan.
biasanya digunakan di kantor kecil atau rumah untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya seperti printer dan server. Kedua, WAN atau Wide Area Network. WAN menghubungkan beberapa LAN yang berbeda di area geografis yang lebih luas. Contohnya adalah internet yang merupakan WAN terbesar di dunia. Ketika ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN berada di antara LAN dan WAN dan biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi dalam satu kota. Terus yang keempat ada wireless network. Jaringan nirkabel tidak menggunakan kabel fisik tetapi mengandalkan gelombang radio untuk mentransmisikan data seperti pada jaringan WiFi di rumah atau di kantor. Topologi jaringan. Setiap jaringan memiliki pola atau struktur yang disebut topologi jaringan. Ada beberapa topologi yang umum digunakan. Topologi bintang atau star topology. Semua perangkat terhubung ke satu pusat, biasanya switch atau hub. Topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Topologi bus. Semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama. Dan topologi mesh. Setiap perangkat yang terhubung langsung ke semua perangkat lain, menawarkan redundasi yang tinggi. Keamanan jaringan. Keamanan sangat penting dalam jaringan. Ada beberapa langkah yang diambil untuk melindungi data. Pertama ada firewall, yaitu memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Terus ada juga enkripsi, yaitu melindungi data dengan mengacaknya sehingga hanya pihak berwenang yang dapat membacanya. Terus ada juga VPN atau Virtual Private Network, mengamankan koneksi dengan membuat terowongan terenkripsi antara perangkat dan jaringan. Penerapan infrastruktur jaringan di dunia nyata. Bagaimana penerapan infrastruktur jaringan ini di dunia nyata? Mari kita lihat beberapa contoh implementasinya. Yang pertama, di perusahaan teknologi. Di perusahaan besar seperti Google atau Facebook, mereka menggunakan WAN yang sangat besar dan kompleks untuk menghubungkan data center di seluruh dunia. Mereka juga menggunakan teknologi virtualisasi jaringan dan cloud networking. Cloud networking memungkinkan jaringan untuk di-host di platform cloud. Sementara virtualisasi jaringan menciptakan jaringan virtual di atas infrastruktur fisik. Teknologi ini meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas jaringan. Yang kedua, di kantor kecil. Di kantor-kantor kecil atau menengah, LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat seperti printer ke satu server yang menyimpan semua data perusahaan. Yang ketiga, di rumah dan personal. Di rumah, jaringan nirkabel seperti WiFi sudah menjadi hal umum. Kita bisa menghubungkan smartphone, laptop, TV pintar, dan perangkat lainnya ke internet melalui router. Kesimpulannya, infrastruktur jaringan adalah elemen krusial dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data di seluruh dunia, baik itu di perusahaan besar, kantor kecil, maupun di rumah. Jaringan yang lebih efisien akan memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan cepat dan aman. Dengan memahami model-model jaringan seperti OSI dan TCP/IP, kita bisa lebih memahami
bagaimana teknologi bekerja di balik layar, dan bagaimana kita bisa menerapkannya sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.